Wanita ini mengendarai mobil sambil bermain ponsel. Sehingga dia lupa putranya yang berusia 3 tahun belum naik. Anak ini berlari di jalan yang berbahaya. Ingin memanggil ibunya, tapi tak terkejar. Dia tidak sanggup berlari lagi dan duduk di jalan. Ibunya sama sekali tak sadar dan terus berjalan menjauh. Saat anak ini di persimpangan, tiba-tiba seseorang menggendongnya dan menghilang memasuki gang. Malam hari, ayahnya, Lukas, menyadari putranya sedari tadi belum pulang. Dia kira anaknya keasikan bermain. Makanya dia mencari teman Ben dan menanyainya. Tapi temannya bilang mereka sudah pulang dari siang dan tidak melihat Ben. Begitu mendengarnya, Lukas kecewa. Dia langsung panik. Lalu ibu pemilik toko bilang, siang tadi dia melihat mobil ibu Ben. Mungkin dia dijemput ibunya. Lukas tidak bertanya lagi dan bergegas ke rumah mantan istrinya. Dia menerobos masuk ingin membawa anaknya. Tetapi yang membuatnya kecewa, Ben tidak ada di sini. Mantan istrinya juga bilang dia tidak tahu. Siang tadi dia hanya lewat sana dan tidak berencana menjemputnya. Seketika mereka berdua tertegun, Lukas menyadari sesuatu. Dia membelalakkan matanya dan terdiam. Dia berlari turun ke bawah dengan ketakutan, lalu menelpon polisi. Tapi karena sudah menunda lama, jadi kehilangan waktu terbaik menemukan anaknya. Ditanyai polisi, membuatnya merasa bersalah dan terdiam. Sudah berapa lama hilang? Kira-kira sudah 23 jam. Lalu sudah mencarinya kemana saja? Aku belum. Lalu kenapa kau pergi? Berdasarkan peraturan, orang hilang selama 24 jam belum bisa diajukan. Keluarga harus mencarinya ke orang terdekat. Makanya 10 menit kemudian Lukas tiba di stasiun kereta. Para teman yang mendapat kabar sudah menunggunya. Mereka semua sepemikiran kalau anaknya diculik. Pedagang anak itu pasti akan kabur dari sini. Jadi mungkin dia ada di stasiun, lalu mereka berpencar mencarinya. Mencarinya dengan tergesa-gesa, saat Lukas di ruang tunggu stasiun. Memeriksa sebuah bungkusan besar. Begitu melihat pegawai, dia langsung bertanya. 30 menit kemudian. Jangankan kabar anaknya, dia bahkan hampir dipukuli orang tua lain karena kenekatannya. Begitu dia berlari ke peron dengan berkeringat. Sebuah kereta malam perlahan berjalan. Dia mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Tapi mana bisa orang menghentikannya? Dia hanya bisa melihat kepergian kereta itu. Begitu kereta pergi, Luka menghela napas kecewa. Dia berjongkok di sana dan tidak bisa berdiri. Tengah malam, Lukas datang ke kantor polisi memeriksa CCTV dengan Sonya. Tapi tidak melihat apa-apa. Hal ini membuat Lukas menyalahkan dirinya sendiri. Dia juga tidak bisa memaafkan dirinya. Di gambar terlihat putranya yang digendong oleh penculik ke stasiun kereta. Dan jarak waktunya hanya beda 8 menit dari dia. Lukas tampak kehilangan akal begitu menonton CCTV. Dia berjalan dengan kaku. Kalau tadi sore dia tidak membiarkan Ben main. Kalau dia menyadari Ben tidak pulang lebih cepat. Atau ke stasiun kereta lebih cepat. Hal ini tidak akan terjadi. Tetapi tidak ada kata kalau dalam kenyataan. Selain merasa bersalah, dia bahkan disalahkan oleh Sonya. Lukas, kembalikan Benku. Begitu Sonya pergi, Lukas terdiam dengan perasaan campur aduk. Dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi kenyataan yang pahit ini. Tapi sekarang, dia tidak boleh putus asa. Tengah malam, Lukas kembali ke toko. Dia menyebar informasi pencarian orang di internet. Tak disangka, pos pencarian orangnya langsung menjadi topik hangat. Orang mulai membalasnya satu persatu dan Lukas mencatatnya. Dia ingin menelpon orang-orang yang memberi petunjuk. Tapi, esok harinya dia kecewa begitu menyadari. Ratusan nomor yang dia tulis di buku. Semuanya adalah penipu. Jadi, Lukas pergi dari kampungnya. Lalu mencari keberadaan anaknya. Dia melintasi sebagian besar China dari selatan ke utara. Dia semakin kurus. Harapannya juga semakin menipis. Lukas murung. Dia berkali-kali dikira sebagai tunawisma. Tapi demi anaknya, dia tidak peduli dengan pandangan orang lain. Bahkan dia mau makan bakpao. Dan mengeluarkan semua tabungannya. Untuk kasih hadiah pada orang yang kasih petunjuk. Nominal uangnya sangat besar. Malam ini, ada orang yang memberi foto pada Ben. Ternyata foto Ben. Mesek bajunya beda. Tapi dia tetap bergegas ke Hebei dengan kereta api semalaman. Saat bertemu dengan orang yang mengirim foto. Demi keamanan, Lukas hanya bawa 50.000 yuan. Dan juga menyembunyikan sebuah pisau di tas. Dia segera menyadari bahwa ini keputusan yang bijak. Tiba di tempat perjanjian, Sonya tiba-tiba menelpon. Dia suruh orang untuk memastikan foto itu dan katanya itu foto palsu. Tapi karena sudah sampai sini, Lukas tak boleh menyerah. Dia benar-benar ingin anaknya.
Meski hanya harapannya kecil, dia tetap harus membuktikannya sendiri. Tapi, Lukas masih menatapnya. Saat bertemu orangnya, dia tidak berani langsung menghampirinya. Tapi dia memeriksa punggung anak itu dulu. Karena anaknya tidak bereaksi, dia melempar batu ke arahnya. Tak disangka, begitu melihatnya, Lukas kecewa dan melarikan diri. Sonya benar. Ternyata ini penipuan yang sudah direncanakan. Tetapi penipu kali ini lebih kejam dari yang sebelumnya. Karena tidak dapat uangnya, mereka ingin merampasnya. Mereka ada 78 orang. Berkerumun dan menghadangnya. Meski larinya cepat, tapi dia tidak tahu tempat ini. Dia menaiki jembatan dengan panik. Lalu dihadang dari kedua sisi, hingga dia tidak ada jalan. Melihat tidak ada jalan, Lukas terpaksa mengeluarkan pisau. Dia mengayunkannya sambil meraung, dan memohon untuk melepaskannya. Tapi bagi orang lain Lukas hanya seorang ayah yang kasihan. Bagi mereka dia adalah sumber uang. Jadi mana mungkin melepaskannya? Saat genting, Lukas yang kecewa dan putus asa, melompat ke bawah dari ketinggian, hingga masuk ke dalam sungai dan akhirnya bisa kabur. Setelah ini, Lukas tidak berani asal pergi lagi. Dia menjaga toko, sambil mempublikasikan informasi pencarian orang. Setiap hari duduk selama 19 jam. Tapi meski begitu dia tetap tidak mendapat petunjuk anaknya. Tapi pemilik rumah yang memikirkan untung saja. Menyewakan rumah pada Lukas karena tidak enak. Jadi beralasan ingin menyewakannya ke teman. Mengusirnya dengan lembut. Dia harus pergi dalam waktu 3 hari. Lukas agak cemas dan ingin mencari alasan untuk menunda. Begitu menoleh, dia melihat mantan istrinya yang sama putus asanya dengan dia. Sudah 2 tahun anaknya diculik. Dia pun juga tidak diam saja, tapi pakai cara apapun. Hasilnya tetap tidak ada harapan. Agar keduanya bersemangat, mereka masuk ke grup pencarian anak milik Jenderal Gio. Lukas terisak di pertemuan. Dia membagikan pengalamannya, dia sebelumnya sangat suram. Kenapa dirinya sangat menderita, bahkan penipu juga tidak melepaskannya. Tapi sekarang Lukas mengikhlaskannya. Bagi orang tua yang anaknya diculik, lebih baik ada harapan palsu daripada tidak sama sekali. Saat itu, kamu berpikir ada orang yang menipumu, kamu berpikir, tidak masalah. Saat ada yang menipunya, setidaknya kamu merasa ada sedikit harapan. Harapan ini sama seperti makan, kita tidak bisa tidak makan. Meski ucapan Lukas berupa sindiran, tapi membuat semua orang terdiam. Bayangan anaknya yang diculik, membuat mereka tidak bisa melihat cahaya kehidupan. Begitu selesai bercerita, Jenderal Gio membawa mereka naik bus ke utara. Rumor mengatakan kalau geng penculik baru saja tertangkap di suatu tempat. Mungkin ada anak mereka. Ada kekuatan dan kepercayaan dalam diri mereka. Lukas dan Sonya yang sudah lama tidak senyum, akhirnya tersenyum kembali. Tapi begitu tiba, pedagang anak ini melenyapkan harapan mereka yang tadi. Anak itu terlalu berisik, jadi mereka memasukkannya dalam karung. Mungkin dia sudah mati. Di perjalanan pulang, semua orang terdiam. Tidak berani memikirkan nasib anaknya. Kalau tidak bisa memastikan anaknya masih hidup atau tidak. Apa artinya mereka terus mencari? Tapi, Lukas tidak pernah menyerah. Dia harus melihat mayat anaknya sendiri. Dia menjual rumah dan menaikkan hadiah sebesar 200.000 yuan. Dia bahkan membuat mobil makan. Dan berjualan di depan sekolah setiap hari. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menemukan anaknya. Dalam sekejap 2 tahun berlalu, bisnis makanan Lukas semakin membaik. Tapi kabar anaknya tidak terdengar seiring berjalannya waktu. Saat Lukas tidak mempunyai harapan. Saat dia berencana perlahan-lahan. Sebuah pesan membuatnya punya semangat lagi. Setengah bulan lalu, ada seorang pengantar. Mengantar barang ke desa terpencil. Dia melihat anak yang mirip Ben. Kemudian dia mengirim pesan pada Lukas. Yang menyedihkan, pengantar itu tidak mengambil uang imbalannya sama sekali. Dia langsung pergi setelah memberi alamat. Dengan perasaan khawatir, mereka langsung pergi dengan Jenderal Gio. Sepanjang malam pergi ke desa. Saat langit terang mereka sudah tiba. Sesuai instruksi pengantar barang, mereka jalan melalui gang. Melalui aula leluhur jalan ke belakang gunung. Menemukan rumah yang dimaksud pengantar itu. Pemandangan di depan membuat Lukas dan Sonya tertegun. Anak yang sedang memberi makan bebek di rumah itu tampak seperti Ben. Meski sudah 3 tahun tidak bertemu dan ada sedikit perubahan. Tapi perasaannya mengatakan kalau kali ini tidak salah. Jenderal Gio juga langsung menelpon polisi meminta bantuan. Tapi karena Lukas dan Sonya sudah rindu anaknya, mereka langsung datang tanpa menunggu polisi lagi. Diam-diam masuk ke pekarangan rumah.
Sonya melihat anaknya tidak mengenalinya. Merasa cemas, sehingga dia langsung menghampiri anaknya. Melihat dahi anaknya terdapat luka yang familiar, mereka akhirnya merasa lega. Anak ini benar-benar putranya, Ben yang diculik 3 tahun lalu. Tapi saat ini, tiba-tiba muncul seorang wanita dari rumah. Bertanya, apa yang mereka mau? Lukas terkejut. Dia menggendong anaknya dan menghempas wanita itu, lalu lari. Sonya juga mengikutinya, lalu Jenderal Dio datang. Membawa Sonya ke belakang dan mereka bertiga berlari. Mereka ingin naik taksi yang menunggu mereka. Penduduk yang tidak tahu kebenaran mengira mereka bertiga penculik. Mereka mengambil cangkul mereka dan mengejar mereka. Supir taksi yang melihat hal ini langsung menarik pedalnya pergi. Ketiganya terpaksa berlari dan tidak berani berhenti. Tak lama kemudian, Lukas dan Sonya kelelahan hingga terjatuh. Tapi yang membuat mereka sedih, Ben tidak hanya tidak memperhatikan mereka, tapi juga berlari kembali. Dia ingin pulang ke rumah penculik itu. Lukas mengejar dan memeluk Ben. Dia menangis sedih. Sonya pun juga sangat sedih. Bersandar pada tubuh anaknya dan menangis. Tetapi setelah ini, penduduk berbondong-bondong menghampiri mereka dan menekan mereka di bawah agar tidak bisa bergerak. Untungnya polisi datang tepat waktu. Polisinya menembak, kalau tidak entah apa yang akan terjadi. Malamnya, Lukas dan Sonya membuat laporan di kantor polisi. Sonya ingin melihat anaknya, makanya dia masuk ke dalam dan berlutut di hadapan Ben. Tapi ucapan Ben membuatnya sedih dan menderita. Paman polisi tolong tangkap mereka. Mereka tidak menyangka, anaknya yang diculik 3 tahun bisa melupakan orang tua kandungnya. Tapi mau mereka pikirkan, setidaknya anaknya sudah kembali. Selama hasil DNA keluar, mereka bisa membawa Ben. Saat pergi dari kantor polisi, Lukas tiba-tiba menghentikan langkahnya dan bersandar. Dia menghela napasa. Ayah pemberani yang selalu mencari anaknya selama 3 tahun. Saat ini seperti tidak mempunyai tulang. Dia berdiri dengan lemah. Dia meringkuk dan menangis seperti anak kecil. Meski anaknya sudah ketemu tapi dia sedih. Butuh berapa lama untuk menyembuhkannya?